Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada suaranya, teman-teman? Selamat malam. Alhamdulillah kalau ada suaranya. Saudara-saudara, pada malam ini saya hanya ingin menyampaikan tentang vaksin. Selamat malam, saudara-saudara. Saudara-saudaraku, malam ini saya hanya menyampaikan untuk masalah tentang vaksin. Saudara-saudara, dulu waktu adanya wabah pertama COVID-19 dulu, ya, waktu pertamanya orang mau menggunakan protokol COVID-19 itu dulu orang beralasan, kebanyakan orang beralasan, alah nggak usah pakai maskeran, mati itu di tangan Allah, bukan di tangan COVID, katanya. Ya, betul tidak? Dulu seperti itu. Sekarang sudah banyak yang mati gara-gara COVID, ya. Sekarang sudah banyak yang meninggal, banyak yang modiar gara-gara COVID, ya. Enggak itu caiplong, enggak itu kampret, enggak itu kadrun, ya bodoh mati masalah COVID. Sekarang vaksinnya sudah ada. Untuk kekebalan tubuh ini sudah ada untuk kesehatan penanggulangan COVID-19. Ya, sekarang giliran sudah ada vaksin. Malah sekarang tidak percaya, sehingga tidak ingin mensukseskan tentang vaksinasi. Loh, dari warga plus 62 gue memang kelakuan ini angel, susah diatur. Kalau saya seandainya presidennya, alah bu biarin Pak Presiden, biar mati aja semuanya lah. Wah itu dibikin sendiri kok, itulah. Ya, dulu waktu sebelum ada vaksin, kelabakan kesana kemari, nuntut pemerintah harus menyediakan vaksin. Bahkan sebagian orang yang tidak percaya dengan adanya wabah ini, dengan adanya COVID ini, mati alasannya di tangan Allah, bukan di tangan COVID. Makanya nggak mau menggunakan ikhtiarnya. Padahal menggunakan protokol seperti pakai masker, ya, antisipasi protokol kesehatan itu adalah bagian daripada syariat. Itu bagian daripada syariat. Karena hukumnya wajib mempertahankan hidup, kan begitu. Syariatnya salah satunya adalah dengan ikhtiar, dengan berusaha selain kita tawakal sama Allah, kan begitu. Ya saat ini saudara, saat ini sudah ada COVID, sudah ada vaksinnya, dan presiden sudah mau disuntik vaksin. Loh, presiden loh itu, presidennya, pemimpinnya sudah mau divaksinasi, Panglima TNI-nya sudah mau divaksinasi, Kapolrinya sudah mau divaksinasi. Kok sekarang isunya kok yang berkembang ini lain lagi loh. Ini loh warga plus 62 ini kok angel-angel men. Loh, ini aneh kayak gitu. Wes sampai kapan kalau orang Indonesia kayak begini? Susah. Lah kok kalah sama negeri-negeri lain? Kalah sama Cina, bayangin aja. Ya, kok kalah sama orang Cina?
kalah sama pemerintahan luar negeri. Warga luar kok kalah Indonesia. Herman saya, bener. Orang Indonesia ini jian pekok itu nananan. Ya, sampai dibela-belain presidennya ya disuntik pakai vaksin. TNI panglimanya ya pakai vaksin. Kapolri ini ya pakai vaksin. Lah kok warganya jongel. Kalau saya presidennya, seandainya saya presidennya, nek dikandani angel-angel, jomo daro dewe. Artinya kalau orang menyerah, berarti mereka adalah manusia yang tidak punya iman. Ya. Mati ya dewe ora usah divaksin. Kowe modar ya aku ora rugi, presidennya ya ora rugi, pemerintah ya ora rugi, wong dunya iki wis kebek menungso. Lah bojo modar kabeh gen dunya iki kosong ngono lho. Ya angel-angel. Angel wis angel tenan tuturanmu don. Angel tenan tuturanmu. Ya. Loh kalau kata saya, loh benar kalau kata saya sudah. Nggak usah vaksin-vaksinan, ya rasah nganggolek presidennya, nggak usah golek vaksin, modar. Iya. Jengkel aku. Presidennya wis disuntik vaksin, panglimanya wis disuntik vaksin. Ya. Ya. Panglimane ya wis disuntik vaksin. Lah saiki wargane jo angel-angel. Lah memang warga plus 62 kuwi akeh sing gendeng-gendeng tur ngeyel. Makanya kalau saya bilang saya jadi presidennya, wis aja modar, dunya iki wis kebek menungso. Manungsane aja kakean dosa, wis aja modar kabeh sisan. Lagu angel. Makanya saya sampaikan sama teman-teman saya, sama sahabat saya, terutama wabil khusus keluarga-keluarga saya, untuk menyuntik vaksin ini sudah diuji. Ya? Artinya kalau kita menggunakan vaksin yang sudah disediakan oleh pemerintah, ini wujud daripada sehat. Lah kenapa tidak? Lah kok angel-angel mentok? Ngaku nama beragama. Iya jalan, neng ngono kowe. Yes. Angel tuh. Ngomong beragama kita kudune mudeng. Kudune paham kalau orang beragama. Inilah wujud dari syariat kita, ikhtiar kita. Selain doa meminta kepada Allah agar kita diselamatkan, disehatkan, tidak mau mendapatkan sebuah wabah. Ya. Lagi pekok. Lah karyawanku kena kena Covid loh ya. Karyawanku sendiri loh yang ikut kerja saya. Itu udah kena Covid. Abang nama hapus-hapus, upamane ana hapus-hapus itu kan oknum. Seandainya ada yang modus bukan penyakit Covid tapi di Covid kan, itu kan oknum. Tetapi wabah itu memang betul ada. Alah sampean bilang nggak ada, terus siapa yang bisa buktikan kalau itu bukan Covid? Nah itu yang Covid itu, yang kena mati, yang kena Covid itu coba kau pegang, berani apa enggak? Angel loh. Coba darah apa? Coba mati kalau coba mati. Lah angel-angel itu menungso. Hah? Saya sampaikan sama saudara-saudara saya, sama sahabat-sahabat saya. Tak bilang, sudah kalau memang sudah ada vaksin, sudah suntik vaksin. Lah presidenmu saja sudah jadikan uji percobaan kok. Nah terus kalau ada yang mengatakan kalau saudara suntik vaksin itu adalah seperti kelinci percobaan, dijadikan orang Indonesia kelinci percobaan. Lah berarti presidenmu kelinci. Ya, turun. Ya turun. Angel diomongin kok. Dulu belum ada. Dulu pas pertamanya ada Covid katanya nggak takut mati. Lah sekarang kan disuntik vaksin kayak takut mati gitu. Iya, angel kabeh nang ngono kuwi. Ini pendapat saya, terserah sampai nggak setuju terserah. Ya. Dulu katanya waktu ada Covid pertama, ya, waktu ada Covid pertama, nggak usah pakai maskeran. Nggak usah pakai masker, nggak usah pakai jaga jarak segala macam, nggak penting. Mati mah urusan Allah. Nah itu masa-masa saja. Nah itu ada listrik itu, kamu pegang aja nyetrum apa enggak, itu mutar apa enggak, kira-kira nanti nyetrum awakmu. Ya, kalau enggak kamu masuk kandang macan, ayo kamu sana macan, tuh kandang itu kamu masuk di kandang macan coba.
Mati apa hidup? Nah kalau kamu nggak ikhtiar, kamu nggak berusaha untuk melawan macan itu, ya kamu kalah dimangsa sama macan. Nah sama halnya COVID itu apa? Ya COVID itu ya ikhtiarnya itu apa? Syariatnya itu apa? Ya mengikuti protokol kesehatan, masker contohnya, jaga jarak, cuci tangan. Alah malah alasannya, alah urusan mati urusan Allah. Giliran sekarang sudah ada vaksin, mau disuntik cokakean ribut, coba di modar. Alah modar ya urusan Gusti Allah. Saya kita jawab ngono gampang. Drone. Kok ngangel diduwong? Iya ambil live iki saya, sambil live. Lalu kok angin, lewat ke Indonesia ki perasaan kalau lele kayak bangsa jin, bangsa jin saya gampang loh ya. Bangsa jin itu lah masih taat itu kalau ada aturan-aturan kayak gitu. Manusia itu kayak bentar. Apa ya? Aturan mah tahu bahasa manusia Gus. Ayo ngerti nih bahasa kadal loh. Nah ya makanya gini. Udah kita lebih baik itu ikuti aturan. Itu dari loh kita ini punya tanggung jawab menyelamatkan nyawa, bertahan untuk hidup, itu hukumnya wajib. Kalau babi itu udah jelas haram, tetapi kalau di hutan tidak ada yang dimakan, adanya babi ya dimakan. Lah karena apa? Hidup itu hukumnya mempertahankan, itu wajib mempertahankan untuk hidup. Ya kok angel-angel gitu. Sekarang nih enggak bayangin sekarang presiden saja sudah divaksin ya, panglima TNI-nya pun sudah divaksin. Dari modar aja pertama nih Jokowi toh modar disuntik vaksin ya, terus panglima nih ya, terus Kapolri nih ya, modar kabeh biar wes orang dua presiden, orang dua panglima TNI, orang dua Kapolri meneh wes modar kabeh gara-gara divaksin. Nah sekarang sudah lah kayak warganya kayak angel-angel kita jadi ki iya aku ya Allah Gusti aku mau dadino presiden ya Allah, aku dadino presiden kok tak omongane coba jaro kabeh ngebang-ngebaki dunia ki sesek isine nguyuh kabeh mbek tai pating telecek coba bikin kekotoran semua, bumi ini rusak, ini kebanyakan manusia bergaduh kayak begitu, kuclok ngerti kuclok apa ora? Apa? Ayo ngomong sing seru sithik. Ayo sing ngono kuwi ta. Enggak, ini adalah wujud daripada ikhtiar. Ikhtiar itu berusaha untuk selamat, ikhtiar ini. Ini juga bagian daripada syariat. Nah, syariat itu hidup untuk menyelamatkan diri dari wabah itu ya, ini mas syariatnya. Salah satunya adalah menggunakan masker, protokol kesehatannya dipakai, jaraknya, cuci tangan. Nah, sekarang sudah ada vaksin itu tuh kekebalan tubuh dari apa? Dari COVID, dari virus itu, dari penyakit itu. Lo harusnya kan diapresiasi dengan baik warga Indonesia. Ini piye saja nih? Angel lah. Nah, gini. Virus corona itu sebetulnya bagi saya itu tidak ada mamanya. Paling parah, paling ngeri itu adalah virusnya kadron, virusnya HTI, virusnya BSH itu buat saya itu. Wah itu baru menular. Alah COVID itu bersentuhan, dekat-dekatan begini pakai jarak ketularan. Tapi kalau BSH, kalau kadron itu jarak jauh pakai medsos saja bisa orang terpapar kena virus. Modar itu kalau nggak diselamatkan. Loh edukasi saya ini sudah didengar seberapa juta orang. Sudah ditonton, kita sudah merubah pola. Isi dalam kepala manusia ini sudah kita bolak-balikkan, ini sudah berkali-kali kita selamatkan dari paham-paham yang koclok begitu.
Ayo pahamnya emang koclok kok. Ayo enggak logika. Ya pemahamannya enggak rasional kan wong koclok jenenge kayak Sarto. Tapi Sarto yo, saya ana ora Sarto. Tok, Sarto. Tok, kamu kemana Tok? Aku kangen sama kamu Tok. Ya ora. Angel ya angel dasare wong angel. Di. Wah, ini ada postingan nih. Indonesia warganya mau dijadikan kelinci percobaan. Nah, matamu kan kelinci percobaan, berarti Jokowi kelinci. Terus Panglima TNI ini kelinci percobaan. Pak Kapolri ini berarti ya kelinci. Ya mau gendeng-gendeng coplak-coplak. Sudah model ngono kuwi. Ini cara aku wes dihimbau presiden mengimbau, ayo wargaku Indonesia yang nggak mau pakai vaksin silakan jomodar dewe-dewe. Indonesia harus kebek wong maksiat. Cuma taruh dewe. Angel-angel kok. Aku nih jadi presiden ngono. Enan aku nih jadi presiden koclok aku. Lah ngobati wong koclok iku kudu melu-melu koclok. Jomodar dewe-dewe rasa ngaku vaksin ya. Angel tenan. Dulu kamu katanya di saat Covid awal-awal kamu ya, saya masih ingat betul nih pikiran saya. Dulu waktu ada Covid pertama datang, wabah ini datang masuk Indonesia setelah Cina, katanya nggak usah pakai masker, semua hidup mati di tangan Allah, kita cukup berdoa saja, nggak usah ikhtiar. Kata Allah sombong, ikhtiar tanpa berdoa kata Allah sombong. Ya kalau berdoa saja tetapi tidak ikhtiar, alah takabur, alah ya kucelok jenenge. Mati itu di tangan Allah, bukan di matanya, di tangan Covid itu apa? Pakanan apa? Lah saiki jomodar wis atusan ewon jomodar gara-gara Covid. Betul ora? Lah nek wis ngono, terus saiki ono vaksin. Lah mek divaksin coba dimodar, alasannya dijadikan kelinci percobaan lah matamu. Cangkemmu jum. Wong nek jumilah gitu omong iki angel memang. Jumilah. Wes, angel jum. Saya tak wacane siapa iki. Sebelum divaksin sudah ada screening Gus, sudah ada analisa data. Iya. Kelinci percobaan apa Pak Jokowi lo paling ke depan. Lah iya. Isen aku tenan aku ya Allah, lo orang beragama kan sudah, kita itu harus taat kepada seorang pemimpin, kepada Sulil Amri kan kita harus taat, harusnya paham itu kalau kita orang beragama. Di saat pimpinannya sudah mengatakan A, ya warganya harusnya A, jamaahnya harusnya A, makmumnya harusnya A. Itu imam, itu Jokowi itu imam, seorang imam. Jokowi itu pemimpin umat kok. Ayo siapa yang berani ngelarang aku ngomong begini. Lah aku bilang kalau Jokowi itu presiden, maupun nanti presidennya Bapak Prabowo, mau itu presidennya Anies Baswedan, mau itu presidennya nanti Gus Miftah atau presidennya Gus Braha, aku bilang lah presiden itu pemimpin umat kok. Umat dalam bernegara. Satu negara ini umatnya presiden, dia sudah diaim menjadi seorang pemimpin di sebuah negara ya. Nah, itu kan pemimpin umat, mewakili semua umat yang ada di seluruh Indonesia. Lah itu pemimpin, itu imam, itu ada gede. Tetapi siapa pemimpin kita, pemimpin dalam beragama di seluruh dunia? Ini Islam ya Rasulullah Nabi Muhammad. Lah itu pemimpin kita dalam beragama, dalam berbangsa bernegara. Ya Jokowi loh, joran alar ya apa sih? Aku kok sesuai kok gendeng dhewe koplak dhewe. Nyawang menungso ngono kuwi. Stres aku. Jajan piye jal? Ikuti aturan yang baik, ikuti cara berpikir yang baik, jadi netizen yang baik, pemikir yang baik, cerdas. Kita kedepankan rasional, objektif, kita kedepankan pada paham kebenaran, ya, asas kebenaran, asas hukum, karena ini adalah negara yang menunjuk panglimanya itu adalah hukum tertinggi, ini panglima tertinggi itu adalah hukum.
di negara kita ini. Ojo sakarepe dhewe. Nek kowe mek sakarepe dhewe ya kono uripo dhewe. Ngono lho Jum. Ning Hongkong kono rasa ning Indonesia ki mek apa? Ngebak-ngebak. Ya cuma mudar kabeh ora apa-apa. Nyebut-nyebuti motor lah ngebak-ngebak dunya. Oh gitu kok angel to. Pak Wi. Pak Jokowi kira angel-angel, Pak. Ngono kita kono mudar kabeh, Pak. Sampeyan menghimbau di podium bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Wargaku, warga Indonesia yang ndak mau pakai covid ya ndak apa-apa. Yo jomo daro dewi-dewi. Lu ngomong ngono kan penak to Pak Jokowi. Halah kan digawe angel-angel. Mau dembo himbau nganti jeplak angel jenenge warga plus 62. Yakin wis to. Warga plus 62 itu karena kalah mindset. Mindset itu gaya pikir. Mindsetnya itu sangat rendah sekali. Lah mindsetnya orang luar negeri yang suka dikafir-kafirkan sama kita. Lo harus nyampe ke bulan mindsetnya. Hebat apa enggak itu? Udah nyampe ke bulan yang katanya dikafir-kafirkan sama orang-orang kita. Udah nyampe ke sana. Sampai ke langit, sampai ke bulan, sampai ke planet, sampai mau bikin hunian baru di planet. Namanya planet apa kayak lupa aku. Lewat Indonesia kayak goblok mindsetnya kok sakmene. Ya sakmene iki mindset ya Allah. Ya goblok kan iki jenenge. Sangel. Gus Arya berpikir secara logika, bersyukurnya punya ketua muda yang cerdas berwawasan luas. Aku wis tuwek lu asline. Aku bukan muda lagi, aku wis tuwek. Cuman raiku iku ora iso tuwek. Lah nanti katanya itu umur saya itu saya meninggalnya itu di usia 250 tahun katanya. Kalau ini saya hidup sekarang juga hasil reinkarnasi. Ini hasil reinkarnasi saya. Nanti matiku usianya 250 tahun. Iya. Kata siapa? Ya kata iblis. Iblis itu yang bilang ke saya. Lewat Indonesia itu warga Indonesia ini angel-angel, tur baperan. Ngomong sithik curah primo. Lah aku didajal-dajal di kafir-kafir iki santai. Cukup syahadat Islam meneh. Ngono wae kok repot. Lah mana iki ya? Iki melu-melu padha wae. Ya ngono iki kan ranan tae. Ya. Planet Mars Gus, ada lagi. Assalamualaikum Gus, lagi di jalan ini ora takok bah. Kamu mau di jalan kayak mau di mana kayak? Reinkarnasi jadi pendekar rondo ya Gus. Ya, iya, saya ini lagi menjelma saja menjadi pendekar. Nah kalau besok saya menjadi empu bisa jadi. Ini aja saya tahun-tahun ini lagi pengen jadi pendekar. Melanglang buana ke sana kemari, menantang orang sana sini. Jenenge pendekar ki piye? Ya namanya pendekar. Nyatane ditantang wong rono rene, nantang wong rono rene. Lah ana sing wani kok. Cara pendekar ki ora ono. Ono sing wani tak tantang. Ayo tak tantang kowe ayo ngene, tak tantang ayo. Antem isisan kowe. Nyatanya enggak ada. Ampun Gus, saya tidak berani. Ya wis ora wani. Yang Jumilah ini nyatanya ora wani. Malah sekalinya berani dia minta aku ngelamar dia, kurang ajar. Nanti sampaikan ya, ini kan sambil live saya. Nanti sampaikan streaming saya ini gabungkan kepada YouTube yang ada tentang vaksin jong ngeyel-ngeyel. Diedit, dipotong nggak apa-apa. Nanti ini masukin ini ke YouTube itu biar pada denger. Saya ngomong siapa pendekar. Pendekarnya siapa? Arya Atmojo Wijoyo Kusumo, Dining Ratu Mangku Limo Wanito ambiar kabeh. Wani sing penting. Lah sing gelar Gus kuwi sapa kono Gus Aryane barang ya wiro sableng sing gelar Gus. Apa ora oleh sakarepku ta me apa. Nyatani anak kiai kok ngene-ngene kok. Rungono Jumilah.
Ini iki anak kiai ora itu ngomong. Bebas. Sementing ora orang ngaku ustaz, orang ngaku kiai. Ngakuni iblis, ngakuni dajjal. Waria dilawan. Ya para. Jadi artinya mempertahankan hidup itu hukumnya adalah wajib. Jika dulu sebelum ada COVID, terus COVID tiba-tiba datang, kamu nggak menggunakan protokol kesehatan dengan alasan mati itu tidak di tangan COVID, tetapi di tangan Allah. Akhirnya dengan adanya semboyan ngawur kayak begitu, akhirnya banyak karena tidak mau ikhtiar untuk bertahan hidup, akhirnya banyak ribuan ratusan ribu pada modar. Nuntutnya ke pemerintah. Pemerintah ini harus gerak. Pemerintah itu harus bisa menanggulangi wabah ini. Pemerintah itu harus ada vaksin. Saiki wis ono vaksin, coba gak disuntik, wedi nak didadekke kelinci percobaan terus mate. Ayo. Saiki kok coba dimate. Wingi-wingi kok ora dimate. Omonganmu ki piye, Drun? Ngomong kok iso pasar sore warung ya. Wis aja iki menungso apa dudu? Itu pemahaman saya. Angel kalau kayak begitu, sudah. Yo, ada sing komentar, bangsat ini ngoceh apa? Si bangsat ini sedang ngoceh-ngocehin Dajjal. Aku wis ora ngoceh lho yo. Jadi intinya begitu. Warga plus 62 ki wong iki angel-angel untalane agama sing digede-gedeke tetapi ora tahu salat, ya ora tahu ngaji. Ya apa boro-boro ngaji urip ijak ya rapal. Lah kok sithik-sithik mari kita kembali kepada Quran dan hadis. Lah jangan ngomong iki urip ijak ya ora iso. Lah kan maca Al-Qur'an piye? Kan maca hadis piye? Rukun iman ora ngerti, rukun Islam ora mengerti kok ngomongke kembali kepada Quran dan hadis, kembali kepada Quran dan sunnah. Apa kuwi? Lah sing jelas-jelas sunnah ora dilakokke. Aja nyindir aku urung lagi ngatasi aku urung sunnah, urung kawin ki yo. Mergo aku iki sih santai. Yo kenapa ya aku sunnah wae kawin yo kawin. Lampirmu. Ora nyindir aku. Sunnah yang lain maksud saya, bukan sunnah masalah aku kawin apa enggak. Paham? Jadi saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah yang saya cintai, wong model-model kayak ngono kuwi aja digawe pusing. Nek urusan karo wong sing mabuk-mabuk agama, sing wonge koclok-koclok kuwi, nek urusan masalah Covid kuwi urusan mati, urusane Allah, dudu urusane penyakit atau wabah Covid. Saiki bar ono vaksin Covid, pengen disuntik Covid wedi modar, kowe penjilat kuwi jenenge. Bar ngidu cuh kok dilat meneh. Itulah orang-orang munafik itu seperti itu. Rongokno kupingmu. Yen kupingmu diletek ngrungokno wong aku. Yang model-model begitu saudara-saudaraku rahimakumullah jangan pernah diikutin. Kalau wong koclok kok diikutin, pemahaman koclok diikutin. Nah kalau seandainya ada ceramahnya Gus Nuril ya, Abah itu Gus Nuril mengatakan bahwa pemerintah harus betul-betul detail masalah vaksin itu apa, sudah di lab, sudah diuji sesuai dengan data, sesuai dengan real, keamanannya seperti apa. Wajar kalau Gus Nuril ngomong seperti itu beliau. Tapi kalau ada kuculak begini ngomongnya terus akhirnya ngawur ya. Nggak sebodoh pas waktu subar itu mati urusannya Allah, bukan urusannya Covid. Ngapain pakai masker, ngapain cuci tangan, ngapain lelah. Lah kalau saya disuruh cuci tangan ya tak jawab. Kami itu setiap hari itu minimal 5 kali cuci tangan karena kami melakukan wudu. Oh gitu, kalau kita mah disenyumin saja, kita sudah melakukan Pak. Disuruh cuci tangan. Ya. Pakai masker ya, kita pakai masker ya jelas. Kalau kita lagi rubung-rubung pakai masker.
Jaga jarak, jelas lah saya jaga jarak. Masa saya deket-deket sama kadrun ya? Kalau nggak jaga jarak ya nular, itu virus paling bahaya Pak. Oh, tak senyumin aku. Saya gitu disuntik COVID, disuntik wae itu Pak. Tenang wae, aku mati ya, regane 3 miliar wong awakku tak asuransi ya Pak. Badan saya sudah saya asuransiin Pak. Kalau saya mati ya 3 miliar. Bayar asuransi kok. Ya. Sebulan bayar 700.000. Kalau mati kan lumayan asuransinya bisa diklaim. Ini mending bisa jadikan warisan buat anak-anak saya. Ini kadron wis kere blende. Ngoceh urip kritis wis ora duwe duit, nganggur pekerjaannya. Padha kaya aku jane. Tapi aku bisa mending. Rada sombong-sombong sithik di duit tok. Ora ana manfaat-manfaate belas iki jenenge kadron. Herman aku. Jadi begitu saudara-saudaraku rahimakumullah yang saya cintai dimanapun Anda berada. Ya, ini turungono. Ini nanti kalau ada masalah penggorengan-penggorengan, masalah kelinci-kelinci percobaan, masalah vaksin itu, YouTube-nya dipotong aja, diselipin ini apa yang saya ocehkan begini. Ini sudah bermakna ini. Ya ini Sabdo Wali ini. Sabdo Wali ngomong aku yang ini. Ya, kenco modar. Nah aku ngomong modar ya sisa ono sing modar. Aja ngeyel-ngeyel ngono kuwi. Lho ngene-ngene iki aku ya wali kok. Ngene-ngene iki wali omongane satepo. Nek ngucap ngono kuwi ya bisa dipertanggungjawabkan. Oh, sombong ora apa-apa lho aku wali kok. Wali dari anak-anakku. Anak-anakku sekolah ya diceluk wali kelasnya sapa? Aku. Wali murid. Cangkemmu. Ya, enggak apa-apa itu sampaikan saja. Loh, aku ngomong ini nganggo ilmu laduni iki. Hati-hati nek aku wis ngomong ini. Hati-hati ya nek aku wis ngomong koyo ngene iki, Drun. Iki ilmu laduni. Hah? Laduni iki ilate asal muni. Tanganmu. Ora nganggo ilmu piye ngomong ini iki? Ndeming karepe dhewe ngene iki wayu iki. Langsung iki. Apa sing tak omong iki? Bisa jeblai cangkem iki yo. Nganggo ilmu tanganmu iki. Ya. Maka dari itu saudara-saudaraku yang saya muliakan, yang saya cintai dimanapun Anda berada, tetap edukasi, sukseskan apalagi lembaga Cyber NKRI. Untuk warga Cyber NKRI dimanapun Anda berada, sampaikan Cyber NKRI mendukung vaksinasi. Ya, vaksin ini kita tunggu, kita sukseskan Indonesia supaya bisa. Ini adalah wujud daripada ikhtiar kita, ikhtiar pemerintah terhadap masyarakatnya supaya sehat. Ini adalah wujud daripada syariat. Syariat untuk apa? Untuk penanggulangan dari wabah COVID-19. Jadi saya sampaikan, mari kita sukseskan vaksinasi untuk rakyat Indonesia. Karena Indonesia harus kembali sehat. Supaya kalau Indonesia sehat, warganya sehat, pemikirannya sehat, tentu bangsa ini akan menjadi bangsa yang kuat di saat kita berpikir hebat. Aku Indonesia, otakku pintar loh. Aku Indonesia, pikir aku cerdas. Kira gampang tersusupi oleh virus-virus kadrun. Ya. Ingat satu tugas kita, yang satu udah selesai, satu udah selesai, satu udah selesai. Kita tinggal mensosialisasikan hal-hal kebajikan, kebaikan, menyampaikan sesuatu yang baik. Tetap edukasi terus. Semua udah clear, Indonesia sudah rada adem. Tinggal sekarang ya kadrun sidik-sidik itulah. Pemahaman itu kan nggak akan pernah habis. Makanya kita harus tetap mengedukasi, jangan pernah henti gitu ya. Jos Pekalongan aman Gus, kadrun sudah saya lenyapkan. Terima kasih Ki Kampak Selo. Makasih ya Ki sudah membantu Ki. Ya, ingat, mari Gus Cyber NKRI dulu dukung vaksinasi, tugas sosialisasi kita bersama. Sosialisasikan untuk warga Cyber NKRI, sampaikan kepada warga Indonesia, medsos banjiri bahwa kita Cyber NKRI mendukung vaksinasi. Kita dukung semua.
agar Indonesia rakyatnya sehat, pemikirannya kuat, dan Indonesia akan menjadi mercusuar dunia. Ya, karena sepele lah bagi saya itu, saya bukan takabur. Untuk masalah COVID-19 itu bagi saya sepele karena saya punya kuncinya. Kunci saya cuma 3. Yang pertama kuat iman, yang kedua kuat iman atau imron, yang kedua kuat imun. Udah itu 3 iman, iman, imun. Wes to panganamu ben aku ora dibujuk kok iminku terus ora kuat meno. Ana iminku ora kuat ya wes aku nglonte medina kok anganamu. Lha ngopo aku ora nglonte? Masalah iminku saya kuat. Ya, jos. Oke, untuk sahabat-sahabatku, untuk warga Indonesia dimanapun Anda berada, dan yang dimuliakan sama Allah, yang disayangi oleh Allah, yang dicintai sama Allah. Mudah-mudahan dengan guyonan ini ya, dengan celenan-celenan seperti ini, kita semuanya bisa ikut merapatkan pikiran kita dengan baik. Tidak menjadi provokasi, tetapi menjadi pemersatu paham-paham yang baik. Jangan sampai tidak. Dan untuk netizen dimanapun Anda berada, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, ya, untuk kaum muslimin rahimakumullah, yang dicintai sama Allah, yang dimuliakan sama Allah, dimanapun Anda berada, tetap apa kata pemimpin kita, kita ikuti saja. Apa kata imam kita, kita sebagai makmum ikuti saja. Toh dosa perkara sing nanggung imam, pemimpin yang tanggung kok, tenang saja. Ya, dalam agama kan memang aturannya seperti itu. Yakini itu. Insya Allah kita semua akan diselamatkan daripada wabah, dan mudah-mudahan wabah COVID-19 ini akan segera sirna dari Indonesia. Pergi kita tantang, kita lawan, kita tendang, kita usir dari Indonesia. Karena aku sudah merugikan, aku sudah merindukan guys, aku sudah merindukan pengajian di panggung, aku sudah merindukan pengajian-pengajian di panggung. Ya Allah, aku sudah sangat merindukan anakku memakai seragam sekolah. Ya Allah, aku sudah sangat merindukan anak-anakku meminta uang jajan di pagi hari sebelum berangkat sekolah. Ya Allah, makanya ya Allah, selesaikan, nyahkan COVID-19 ini dari Indonesia, dari negeri ini. Ya Allah, agar Indonesia sehat. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ya Allah, qabul ya Allah, qabul ya Allah, qabul. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.